Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada minggu-minggu yang lalu kita membahas mengenai indahnya doa. Bagaimana doa membentuk pintu langit sehingga banyak permintaan-permintaan kita yang kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak keajaiban-keajaiban yang hasil dari doa, baik itu dilakukan oleh Nabi, para sahabat, dan lain-lain sebagainya, yang ini merupakan keajaiban-keajaiban dari ijabahnya doa. Oleh karena itu, sengaja kemarin dikemukakan mengenai doa, dan tunggulah atau ucapkanlah doa ataulah pintu langit, dan tunggulah keajaiban datang, baik mengenai kesehatan, baik mengenai kemajuan usaha, baik mengenai perjuangan politik, baik mengenai apapun yang kemudian kita laporkan kepada Allah dan kita minta ijabahnya, insya Allah itu akan turun. Keajaiban-keajaiban doa ini sengaja saya tunjukkan agar para hadirin kemudian tidak berbelok, umat Islam tidak berbelok untuk menunggu keajaiban-keajaiban lain di luar dari keajaiban-keajaiban doa. Ada menunggu namanya pertolongan lain dari pertolongan Gusti Allah. Katakanlah kemudian pergi kepada dukun, namanya mencari, itu adalah pembelokan dari doa yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi kadang-kadang orang ini kan keajaiban, silakan. Tapi mari kita menunggu keajaiban itu yang betul-betul sakti dan Allah yang dijabah Allah, dan kita tidak melakukan atau meminta keajaiban yang tidak syar'i, yang tidak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sihir, perdukunan, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, pada pengajian ini saya ingin mengatakan bagaimana salahnya cara untuk mendapatkan keinginan kita di luar doa, yaitu melalui perdukunan, sihir, dan lain-lain sebagainya. Dan pada akhir pengajian saya akan memberikan doa-doa syar'i atau ruqyah syar'inya, tatkala kemudian kita mendapatkan saudara-saudara kita yang kena jin, kena pangkal di rumah, kena itu, bagaimana kita menghadapinya secara syar'i. Dan itu ada saya bukukan ya, jiplak dan tulisan yang lain, dan itu sudah disiapkan ruqyah syar'inya ini sebanyak 150 cetakan
150 eksemplar. Nah ini kalau nanti ganti biaya cetaknya ya sekitar Rp5.000, dan di sini saya berharap bahwa kita in the right track, jalan yang benar kalau menghadapi persoalan, kalau menghadapi kesulitan, kalau mempunyai keinginan, kita melalui jalan yang lurus yaitu kerja dan doa, dan tidak melalui jalan yang salah yaitu syirik, perdukunan dan lain-lain sebagainya. Untuk lebih itunya saya bacakan hukum Ibyan Saharah Al-Qa'an, hukum mendatangi tukang-tukang sihir dan dukun-dukun. Pengantar pembahasan tatkala akidah Islamiyah, baik akidah sebagai ilmu, akidah sebagai petunjuk, ataupun akidah sebagai peringatan dijauhi dan kemudian iman menjadi lemah, maka pasti berkembanglah khurafat dan kemusyrikan. Tatkala kemajuan kehidupan dunia sedemikian pesat dan bersamaan dengan ini muncullah pula ekses-ekses negatifnya seperti kesenjangan, terlampau senjang antara orang yang berpunya dan orang yang tidak berpunya, hedonisme, senang kepada kenikmatan dunia, konsumerisme, resep keimbangannya, persaingan, dan penyakit-penyakit jiwa yang lainnya yang mengakibatkan stres dan ketegangan serta kehampaan nurani. Maka tatkala hal ini mendera umat yang lemah keimanannya, makin tinggilah kadar kegoncangan jiwanya, makin lemah ketawakalnya kepada Allah, dan kemudian mereka mencari ketenangan dengan cara-cara yang tidak benar, seperti mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan itu lari dari kenyataan, ya, narkotika. Narkotika itu juga sebenarnya adalah orang yang lemah. Dia lari dari kenyataan, penderitaan, tantangan, kemudian dia minum narkotik, dan tatkala itu dalam benaknya tercapailah segala cita-cita dan hilanglah segala ketegangan, ya, atau mendatangi dukun dan orang-orang pintar. Kalau kita lihat televisi, habis semua televisi kemudian penuh dengan itu, dan ini berpengaruhnya bukan main semua masyarakat, terutama masyarakat yang tidak ngaji, masyarakat yang tidak mengatakan dirinya keagamaan yang benar. Tak tahu umat banyak yang pergi ke dukun-dukun dan perdukunan berkembang serta menghasilkan keuangan yang banyak, maka sebahagian ustaz dan guru mengikut astagfirullah, ada yang ikut-ikutan mengikuti tren seperti ini. Pada saat ini umat Islam menghajatkan tokoh-tokoh ulama yang ikhlas, berilmu dan kuat, yang bisa membawa kembali umat ke jalan yang benar. Peringatan, ingatlah bahwa dunia adalah tempat ujian dan cobaan atas keimanan kita. Manusia pasti dalam hidupnya mengalami sakit, sedih, bingung, mendapatkan kesedihan, musibah, dan penderitaan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 195, "Walana buanakum fi syai'in minal khawfi." Allah akan menguji kamu sekalian dengan sesuatu dari rasa takut, dari kelaparan, dari kekurangan harta benda, kekurangan jiwa, wasamarat, dan kekurangan buah-buahan. Basyir sabirin.
sikap yang harus diambil itu setiap orang akan mengalami, dan kalau mengalami itu akan terjadi kegoncangan. Sebagai salah satu contoh, namanya orang mendapatkan penyakit dan diketahui dirinya kena penyakit kanker, maka kemudian dia pergi ke dokter, dan dokter kemudian sudah bisa memprediksi kira-kira pengobatannya ini. Kemudian kadang-kadang bisa disebut juga kekuatan badannya untuk menerima ini 1,5 tahun. Jadi 1,5 tahun yang akan datang, orang ini diperkirakan akan mengalami kematian. Orang yang menerima itu pertama-tama sekali itu akan kaget, dan secara psikologis, secara kejiwaan, pertama-tama sekali dia akan menyalahkan. Kenapa sih? Akan memberontak, akan menolak takdir seolah-olah. Kenapa saya? Kenapa saya? Apa kesalahan saya? Kenapa Allah mengenakan penyakit itu kepada saya? Itu pertama. Pada bulan-bulan pertama, bulan-bulan kedua, ketiga, dia akan berusaha untuk mencari pengobatan kemanapun. Dan bagaimanapun luka hati, luka hati di tangan, dia bersemangat untuk bisa ini diobati. Dan itu berlaku sampai 3 bulan, 4 bulan. Ayah, ayo cina pergi ke Jawa, ada yang bisa memberi daun ini, pergi. Ada yang menyembelih orai kobra, si cairna, si getihna diasupkan karena whisky, dan itu kemudian diminum untuk menghilangkan penyakit itu. Itu pada bulan-bulan ketiga, keempat, kelima itu dia selalu ingin berusaha untuk mencari pengobatan kemanapun dan berapapun. Kita membaca bagaimana dulu ada Malik kemudian juga melakukan berusaha mengobati penyakitnya dengan segala pengobatan. Baru nanti ke bulan ke-6, bulan ke-7 baru itu pasrah. Setelah ini dikeluarkan dia bisa dengan kemudian ini pasrah. Nah, pada saat-saat kritis seperti ini, itu bisa dukun, bisa disinilah kemudian para ulama perlu membimbing orang-orang ini untuk dalam semua kasus punya kasus anak namanya agak terganggu pikiran, kemudian agak mengalami stres dan lain-lain sebagainya. Kadang-kadang orang mencager orang cara masih enggak ini di sini kemudian mungkin dan kita berusaha untuk memberikan mana jalan yang benar, tidak kemudian si orang ini jatuh kepada jalan yang salah. Tuntun biaya tinggi, melakukan kemusyrikan, penyelewengan agama, cager, ini kemudian kenapa kemarin saya membahas terlebih dahulu doa, dan kemudian pada subuh ini membahas ini yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh, yang boleh yang doa ini, ya, yang ini nggak boleh. Itu mendatangi sihir dan tukang perdukunan. Sikap yang harus diambil oleh seorang mukmin menghadapi hal-hal tersebut di atas adalah sobat dan menyerahkan persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, intisab. Hal ini akan
bersobat, dan merupakan penghapusan atas dosa kita. Sobat adalah separuh agama dan syukur adalah separuhnya yang lain. Bila orang sudah bisa sobat, sudah benar separuh agamanya, tinggal dia bisa bersyukur. Kalau orang bisa bersyukur, dia sudah separuh agamanya benar, tinggal dia bersobat. Bila kumpul pada dirinya sobat tatkala mendapat musibah dan syukur tatkala mendapatkan nikmat, dia sudah lengkap keberagamaannya. Kenapa? Karena hidup ini hanya dua kan, menghadapi kebahagiaan, kenikmatan, perlu syukur. Pada satu saat dia akan menghadapi penderitaan, dia perlu sobat. Tatkala dia menghadapi kenikmatan, dia bersyukur, beres itu agamanya. Tatkala dia menghadapi penderitaan, dia bersobat, selesai pula agamanya. Yang sulit ini biasanya adalah kumpulnya dua sifat ini pada diri seorang pribadi. Dia jago syukur dan dia jago sobat. Nah ini apanya? Ya, kadang-kadang orang itu ada yang jago dalam bersobar, tapi tidak bisa bersyukur. Keriku mah sobar, tapi benghar jadi keriku mah kerja ibu kami ibu. Oh, berjamaah benar, naon benar, sobar. Kebenaran dia terjun usaha baru maju. Sholat asar, tapi setengah genap sholat asar itu setengah. Akhir benar, sholat asar nanti setengah naon. Nah ini katanya kiai itu, para ulama ustaz itu jago dalam sobat, jago dalam bersobat. Di penjara kuat, malah yang diberi gerak, tapi di tema kemudian, ada saudara tempat dinawan, saudara tempat kuat. Jadi di penjara kuat, di tema tergerak, tapi waktu di tema duit, sebaliknya pejabat itu jago biasanya dalam bersyukur. Maka coba acara-acara syukuran. Nanti cobaan seperti ini. Kita ya sobaran. Ini apa? Ya kita berusaha supaya ada kesyukuran, ada kesabaran dalam diri kita. Nah, sikap yang ada majusimul muslimu iwasabin majusimul muslimah ini adalah benar oleh seorang muslim min wasabin wala nasabin, dari kesulitan, dari penderitaan, dari kebingungan, dari kerangsaan, wala adam, dari rasa sakit, sampai kepada ada cucuk, ada duri yang kena pada dirinya, kacugak, itu sudah menjadikan kafarallahu biha min khatayahu. Allah menghapus segala banyak dosanya, menghapus segala dosanya bila kita mendapatkan rasa sakit atau penderitaan seperti itu. Muslim wajib berusaha menghilangkan penyakit yang dia derita dan atau musibah yang dia alami.
berusaha untuk menghilangkannya. Kerugian perdagangan, namanya dia dagang rugi, perlu diusahakan dihilangkan penderitaan itu dengan cara-cara yang syar'i, seperti berobat, ya, sakit berobat, ya, kemudian dagang rugi, rugi, pelajari. Oh, tara seni, oh tara bener itu, oh tergesa-gesa, oh suka ingin memetik buah sebelum masak, ini penyakit bangsa Indonesia. Ternyata sok hayang metik hasil memang naon, memang asap, jangan asap, mesti naon, mesti petik terlebih dahulu. Nah, kemudian membarengi usahanya itu dengan doa, usaha dan barengilah usaha itu dengan doa. Dan doa ini dari soal-soal besar sampai kepada persoalan-persoalan kecil, kata bilmitoni siskin aktif, sampai dengan bahasa Arab, Quran, silakan. Ada Quran dijadikan doa, ayat-ayat doanya diambil, atau doa maksud dari Nabi, atau doa yang kita buat sendiri karena sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan bahasa Arab tidak bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia. Nah, ayo dicampur malah kiai Allahumma, ada kiai yang berdoa Allahumma aksir mali wasantri, mungkin Gusti ngalupakeun harta abdi jeung santri abdi mugi duit abdi si loba Gusti santri abdi oge si loba pamajikan tak kaya dari tambahan katilu. Allahumma aksir mali wasantri wa istri dari Allah. Allahumma aksir mali. Ada sebuah cerita ini, cerita statistik orang bawa doa dina buku paseret-seret doanya non murah barang ketika mau kazam harus dipakai doanya mana. Sehingga kemudian yang berdoa mesti abdi menurunkan sakali doa anu tercantum dina buku abdi anu dari itu makanya doa yang sangat ikhlas. Nah, karena tidak banyak ini sakali doa maya dina ini saking apanya saya saking mudahnya tidak berkali-kali punya doa tersebut, silakan. Dan nanti ada keajaiban-keajaiban bila itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tak kalau seorang muslim berdoa maka haruslah dia berbaik sangka kepada Allah, bersungguh-sungguh seperti memaksa dalam doanya dan merendahkan diri, mencari saat-saat ijabah, menjauhi hal-hal yang menghalangi dari ijabahnya doa, berkeyakinan bahwa sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Namun nanya, semangat nanya, awas, kita sekedar lawan rata. Kalau kita terus-menerus berhasil, terus-menerus berhasil, sehingga apa yang kita cita-citakan itu sudah hampir semuanya tercapai,
sudah tercapai seluruh Islam, Nabi Muhammad untuk apa tetap ada? Ini tanda Nabi Muhammad akan segera meninggal. Kenapa? Karena ini misinya sudah selesai. Kalau kita punya keinginan ini harus hampir beres, bawa-bawa ya, dari namanya. Maka supaya ini dalam nama hanya lima tadi bereskan bisa kabur namanya. Kabur namanya. Jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan awas. Ini kalau sudah beres ini kita pasti akan mendapatkan kesulitan. Nah, kalau mendapatkan kesulitan, berarti sebentar lagi dia akan berhenti dastar hablu qata'ah, di mana amal sebagai takdir ditarik dengan lawan pegang amal sebagai nambeng, sebentar lagi dia putus. Penderitaan sudah pada puncaknya, itu akan segera selesai. Ya. Kemudian ridho dan ihtisan. 5, jauhilah dari jatuh ke dalam sihir dan kedukunan, karena dia termasuk kesesatan. Ijtanibus sab'al mubiqat. Wa man duna ya Rasulullah qala asyirku billah fasik. Syirik kepada Allah dan sihir. Kemudian menimbulkan kekufuran. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab min maraqil Islam asyir, sebagian dari yang mencopot seseorang dari keislaman adalah asyir. Hal ini berdasar firman Allah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arrafan, tukang ramal, atau kahinan, atau tukang dukun, wasat katamu bima yaqul, kemudian membenarkan dia terhadap apa yang dikatakan olehnya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia sama dengan kufur terhadap apa yang diucapkan, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengetahui karena diberitahu oleh Allah, dan Nabi Muhammad tidak mengetahui apapun kalau tidak diberitahu oleh Gusti Allah. Sebuah hadis yang panjang menyatakan, bila datang kepadamu 3 orang yang mengatakan 3 perkara, bohongkanlah orang itu. Barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, tolong baca cerita bohongkan. Kemudian Siti Aisyah mengucapkan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Man qala anna Muhammadan katama minal wahyi faqad kadiba. Barang siapa yang mengatakan Muhammad menyembunyikan dari wahyu, maka bohongkan. Orang itu bohongkan bahwa Muhammad menyembunyikan sebahagian dari wahyu. Summa qara'a, kemudian Siti Aisyah membaca, ya Rasul batik ma unzila ilaika fa in lam taf'al fa ma ballagta risalata. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad melihat Allah sebagai Tuhannya, langsung terang dengan Gusti Allah. Wa man qala anna Muhammadan ra'a rabbah
Bapak kami bahasa Maparat, latu drikul absar, bahwa yudrikul absar, bahwa latiful maka nabi basyarin ayu kalimahullahu illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila. Rasulullah tidak mungkin Nabi melihat Allah. Di antara yang hadis itu katakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad mengetahui apa yang terjadi pada esok hari. Nabi Muhammad ketemu sama seseorang dan orang itu menyembunyikan sesuatu di apanya? Di tangannya. Wahai Muhammad, apa yang ada di tangan saya? Kata Nabi, saya bukan. Saya ini Nabi, bukan tukang dukun, bukan tukang apa. Tulang kalau kalau yang di mana? Karena nawa nggak ada itu. Kami ini amar ma'ruf nabi, bukan lain. Nawa lain nanti. Kadang-kadang dikir kader yang bukan ya kader yang sofistik, jelma dengan jeruk dengan jeruk nongan, dengan jeruk bot dengan baju nanti yang suka jeruk dalam kapsiki. Kemudian memanggil budak, seorang budak, kayak budak 10 orang. Kemudian si orang itu berkata, saha-saha anu nyaho karena naon aya dina beuteung kuring ieu bakal dibere jeruk anu panggilingan. Mereka tadi sing saha nyaho karena naon aya dina beuteung kuring ieu nu bisa nyebutkeun naon aya dina jero beuteung kuring ieu ku kuring dibere jeruk nu aya dina jero beuteung ieu kuring ieu nu panggilingan. Naon anu yang beuteung kuring teh jeung barudak teh jeruk dapat dibedakan. Siksa nyaho naon anu aya dina beuteung kuring ku kuring dibere jeruk nu aya dina jero beuteung kuring nu panggilingan. Naon teh jeruk tempat pelatna teh jelema saha cuma ngabejaan ieu budak teh bawa anak kuring kumaha anak-anak nu naon teh. Ada seorang dukun yang datang ke Harun al-Rasyid dan kemudian dia berkata, Harun al-Rasyid kemudian baru punya anak, ya, baru punya anak. Anaknya itu disimpan gitu. Nah, datang si dukun ini anak Anda insya Allah bakal jadi jenderal perang, anu jagoan kayak cina, gagah kasih cina yang budak teh, sehingga dia menaklukkan daerah-daerah lain. Seri weh Harun al-Rasyid teh, berarti ada dukun itu berarti. Ayo sekarang kebarakatan ke Harun al-Rasyid. Kita baca dukun teh, dia meramal di depannya ini bagi saya di depannya. Ya dia bakal jadi jenderal perang, bakal jadi laknon panglima anu kasep gagah benyanda orang teh awewe. Kita orang teh untuk hari jadi jauh-jauh karena dia deh. Awewe. Itu cerita-cerita bagaimana pengelolaan ini. Ada seorang yang penjaga makam yang sangat keramat, kemudian menyuruh anaknya pergilah, ya berusaha, nyangan pengalaman, ya diberi kuda, ini diberi kuda diberi bekal, tengah jalan terus apa-apakan yang kita dia nyangan pengalaman, kuda apa ya? Kuda apa ya jadi? Kuda apa kurang gani kemana teh? Nah, kalau kita dikubur ke ceri, dikubur kumaha?
Kebenaran naon hasil naon nanti usaha nanti rame di itu teh hasil usaha sakit didoakan di makam kata teh jelema alim teh kata berang coba lebih lengkap jadi banyak sekali orang yang datang ke sana. Si bapana ieu nyekelan kuburan teh jadi tempat laku da pindah ka dieu. Datang si bapana teh, "Ya, kuburan saha teh?" Jadi pamit ieu kamu macan tak Pak? Udah anu bapak dipengkan teh naon deui bae. An bapak kuburan saha teh? Kuburan minum udah eta. Kuburan itu di Karang Hawu ada kuburan itu kuburan itu dulu saya tahun 60-an ada kuburan di sana. Sekarang dari ada baru kami nanti ditambah di kurang nanti ya 4-5 kuburan ada itu di sana dan itu pernah dihancurkan oleh anak-anak PUI mana di Solo dan PUI Cimaja karena dulu yang kuat itu PUI itu dan dari pemuda PUI Solo dan pemuda PUI mana Cimaja ini kenapa kemudian saya menulis ini mudah-mudahan ini tidak kekonyolan seperti itu tidak terjadi lagi kita yang satunya kemudian bentuk sihir dan perdukunan membawa atau menggantungkan jimat-jimat dan membaca mantra yang parancah man'alaqo tamimatan bapak asroka untuk sok ngagantungkeun jimat ini gantungkeun doa urat ka Gusti Allah membaca nasib pada pinggang qiraatul pinjam Mesir ada perempuan qiraatul pinjam membaca di pinggang dan menerawang keadaan mendatang menerawang gaya-gaya padahal hanya Allah yang mengetahuinya laindahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Jaga diri Anda dan keluarga Anda dari sihir dan setan dengan membaca Al-Quran dan zikir-zikir yang maksud dari Nabi Muhammad SAW. Bisa yang mengatakan, bisa asup fakir, bisa usah setan, ada nanti rupiah saatnya. Jagalah keimanan dan ketauhidan serta jauhilah khurafat dan kemusyrikan, maka Anda akan selamat dan bahagia. Tanda-tanda tukang-tukang sihir dan perdukunan. Idza sa'a syakhsun an ismihi wasmi ummi. Apabila dia bertanya kepada orang yang datang kepadanya tentang namanya dan nama ibunya, biasanya yang ditanya adalah nama bapak. Ya, biasanya seseorang itu dinisbahkan kepada nama siapanya? Bapaknya. Nama saya Abdullah Mansur Abdul Rahim. Ini ismu sulasi namanya. 3 nama pribadinya, nama bapaknya, nama kakeknya dari sudut. Tapi kalau dia siapa nama ibu, nah ini biasanya perdukunan gitu, nanya ke ibu. Tapi kalau kita masuk ke bank mau membuat apa, itu ditanya nama kita, nama anak-anak kita, nama bapak kita, nama ibu kita, bisi mawon, asaha jatuh naon, ya warisan semua bukan perdukunan. Apabila yang meminta dari seseorang pakaian atau sepotong kain, jadikan lawanan dan parancahan. Apabila ia mengucapkan sesuatu yang tidak dimengerti dengan kalimat yang asing,
sim salabim abrak abrak. Balaya salingat jasingin jasinat gitu ya. Gitu kan ya gitu. Ujung-ujung jadi hampang gitu tuh. Para kata keseri kubrak jadi berat. Keharian santri seperti itu. Ada kalimat-kalimat yang aneh-aneh, durung ada, bener kayak durung anak. Itu ya. Lawan kawet kayu sencandelen tinggal asik kawakin. Udah segera pikir. Larang-larang juri mana? Apabila dia memberi kepada sesakit kertas-kertas yang dia bakar dan mengasaki dengannya, atau menggantungkan kertas-kertas itu dengan cara menguburkannya. Apabila dia memberi kepada sesakit sesuatu untuk dipakainya atau untuk digantungkannya, dan dia biasa dinamai dengan hijab, pelindung, jimat, tolak, darah, atau dia meminta dari pasiennya untuk menyembelih binatang atau burung, kemudian dia melumuri anggota tubuh yang sakit dengan darahnya, atau dia meminta untuk menyembelih binatang dengan warna tertentu seperti hitam umpamanya. Ya, hidup. Kebenaran menake kudu meles. Kebenaran apa? Ini ilau dan bodas. Itu ditipu juri. Ecek juri asalnya ini ilau juri. Akan baiklah memang kesulitan hidup lain. Apabila yang meminta untuk disembelihkan baginya seekor binatang atau burung tanpa menyebut nama Allah pada saat penyembelihannya, apabila dia menuliskan pada si pasien kertas yang berhuruf atau berangka atau berbentuk persegi 4, segi 6 atau bulatan atau yang lainnya. Aku dia memberitahu si sakit jika nyamuk, nanti nak anunya, nanti bapak dia anunya. Jadi jika baru di payungan bapak, bumi bapak ya halamannya, di tukangan bumi bapak aja, mana tukangan gimana? Pikirnya di tukangan bumi bapak ya kan, kayak pikir di halaman bumi bapak, kayak halaman di bumi bapak yang tiang pastinya. Nah, dia dulu gitu kan. Bapak atau anak, mungkin itu bapak bukan anak gitu. Atau tentang problem yang dihadapi, apa yang bukan masalahnya. Bermata terang jadi ini bukan nama, bukan masalah. Karena yang mengenai, nah ya orang yang datang ke dukun karena di pelabuhan ada barang ada harta karun mas-masan tinggal zaman Malanda cuma berlepang lah itu kan kapal labuan nanti udah temenan dengan kendaraan malah mobil tapi berlepang seorang 3 kilo terus gede 3 kilo tapi dukun nanti awewe ngesdak datang ke mana nanti ini cina ini hadir di kedahnya daun seueur kebenaran yang kita beli sabaraha gorobang di kedahnya jadi biasanya member daun seueur itu kan 7 lamar 5 lamar 5 baru kita
menceritakan tentang suatu hal yang telah lalu tentang si sakit tersebut. Apabila menimpa sedikit rambut si sakit, katakanlah bukna atau potongan bukuna dan lain-lain sebagainya. Nanti dalam ilmu black magic ada juga yang mewek, awewe, bukna kayak di non, bukna dikiat, itu. Kemudian bisa nyopot bukna teh, hese nyopot buk awewe teh. Kemudian daerah yang kan pun di dalam tebelul mau awe dan kamu inyum ditiup tak perlu nanti banyak jago senai pun eta jelema isukna di budak-budak kakak kamu tapi kita mau kamu baru kalian budak-budak banyak jago senai pun baru isuk nanti lupakan eta jelema di budak-budak kakak kamu pokoknya itu kakak kamu namanya ada burungna banget jagongna kita dukun atau banget bohongna kita cerita. Inilah intinya dan perkara saya menceritakan ini adalah hal-hal yang tidak benar, ya, maka saya harus memberi ini yang benar. Dan kalau misalnya maka doa-doa pasti bapak-bapak dan ibu-ibu sudah banyak mengetahui ada doa yang bisa dibaca pada setiap hari, ya, pagi hari, sore hari itu sudah banyak sekarang disebarkan, yaitu Al-Maq surat, Al-Maq surat, dan Al-Maq surat itu sudah ditasih dipelajari satu persatu bagaimana riwayat hadisnya, dan semuanya adalah hadis-hadis sahih kecuali sebuah doa pada akhir yang disebut doa Rabito yang dibuat sengaja oleh Ustaz Hasan Al-Banna sebagai pengikat antara seluruh peserta pengajian, doa untuk mengikatkan hati seluruh peserta dakwah tersebut. Hadirin rahimakumullah, saya kemudian menyiapkan ruqyah syariah, apa ayat-ayat Quran yang perlu dibaca